Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat kuesioner online di Google Form. Selamat menyaksikan. Untuk membuat kuesioner online di Google Form, teman-teman harus login terlebih dahulu ke akun Gmail-nya. Setelah itu, silakan aktifkan Google Drive. Pada Google Drive, silakan klik kanan, pilih Google Form, lalu pilih blank form. Berikut ini adalah tampilan dari Google Form yang telah teman-teman aktifkan, gitu ya. Untitled Form merupakan tempat untuk teman-teman memberikan identitas kuesioner yang akan dibuat. Misalkan kuesionernya diberikan nama tutorial atau kuesioner penugasan atau yang lainnya. Jadi untitled form itu digunakan untuk memberikan judul atau nama dari kuesioner yang dibuat. Nah, ini tab yang aktif adalah question. Jadi tempat untuk membuat pertanyaan atau pernyataan. Untuk tab responses itu akan menunjukkan hasil gitu ya, hasil dari kuesioner yang telah dibuat. Setelah diisi, hasilnya dapat dilihat di responses. Untuk settings ya, untuk menyeting Google Form yang dibuat atau kuesioner yang telah dibuat. Ini adalah halaman pertama dari kuesioner yang saya buat gitu ya. Jadi judul kuesionernya untitled, kemudian saya ganti menjadi tutorial. Saya cukup mengganti judulnya di bagian atas, jadi yang setara dengan profil picture akun Gmail saya gitu ya. Saya ganti tutorial, nanti judul yang bawah akan mengikuti. Di halaman pertama saya memberikan deskripsi tentang kuesioner yang akan saya buat gitu ya. Jadi saya beri deskripsi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh kuesioner online yang dibuat di Google Form. Halaman pertama ini menunjukkan tab question, yaitu tempat untuk membuat pertanyaan. Kemudian ada tab responses, itu untuk melihat hasil dari kuesioner yang telah diisi, dan setting untuk menyeting atau mengatur kuesioner yang dibuat. Nah, selain tab atau halaman kuesioner gitu ya, ada juga menu-menu yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan, untuk menambahkan gambar atau menambahkan video atau menambahkan halaman baru. Ya, ada tanda plus untuk menambahkan pertanyaan, tanda kertas ada panahnya untuk mengimport pertanyaan, tanda huruf T untuk menambahkan deskripsi, tanda gambar untuk menambahkan gambar, tanda video untuk menambahkan video, dan tanda sama dengan untuk menambahkan halaman baru dalam tab question, gitu ya. Di sini saya menambahkan halaman baru dari kuesioner yang saya buat. Halaman baru saya beri judul identitas responden. Dari judul ini saya kasihkan deskripsi, isilah data berikut ini dengan sebenarnya. Jadi ini jadi halaman baru gitu ya dari kuesioner saya. Yang halaman pertama masih untuk pengenalan kuesioner ini digunakan untuk apa. Halaman kedua masuk ke identitas responden. Ini saya buat dengan menggunakan tanda sama dengan. Jadi ketika saya mengklik tanda sama dengan, nanti akan muncul halaman baru seperti ini yang saya beri judul identitas responden. Terdapat banyak pilihan untuk membuat pertanyaan dalam Google Form gitu ya. Nah, pertanyaan dapat dibuat dengan menggunakan tanda plus yang ada lingkarannya. Jenis-jenis pertanyaan yang dapat dibuat dalam Google Form diantaranya adalah short answer atau jawaban pendek, paragraf, jawaban uraian panjang, multiple choice, pilihan ganda gitu ya. Kemudian pertanyaan yang jawabannya berupa checkbox, drop down, atau mengunggah dokumen atau file gitu ya. Bisa juga menggunakan
linear scale atau skala linear, multiple choice grid, checkbox grid, data, dan waktu. Jadi ada banyak pilihan jenis pertanyaan yang dapat dibuat di Google Form. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat dibuat di dalam Google Form. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dibuat dengan memilih menu short answer. Jadi responden mengisi dengan jawaban pendek. Misalkan pertanyaannya adalah nama. Maksudnya responden disuruh mengisi nama. Nah, di sini ada beberapa tanda atau menu gitu ya. Jadi ada tulisan required. Artinya kalau kita aktifkan, pertanyaan ini harus atau wajib diisi oleh responden. Kemudian ada tanda 2 kertas gitu ya yang ditumpuk. Itu untuk menggandakan atau untuk mengcopy. Kemudian ada tanda tempat sampah itu untuk menghapus. Ini adalah contoh lain dari pertanyaan short answer gitu ya. Nah, saya membuat pertanyaan, tolong sebutkan NIM. Dan di sini ada pilihan dalam short answer ini, ada pilihannya. Di bagian pojok kanan bawah ada description sama response validation. Di description ini untuk mendeskripsikan atau bisa juga untuk menambahkan keterangan tentang pertanyaan yang dibuat. Sedangkan response validation ini bisa digunakan untuk kata kunci gitu ya. Jadi siapa saja sih responden yang boleh masuk. Misalkan di sini saya buat contoh, kata kuncinya adalah NIM. Jadi misalkan mahasiswa yang memiliki NIM di atas 089 gitu ya. Mahasiswa PIAUD yang memiliki NIM di atas 089 yang bisa mengisi kuesioner ini. Jadi di response validation di sini saya pilihkan number greater than atau lebih dari berapa, saya tuliskan NIM-nya. Misalkan di sini 19313 dan seterusnya 089. Ini di atas 089 yang bisa mengisikan kuesioner. Selanjutnya adalah pertanyaan menggunakan menu paragraf. Jadi dengan menggunakan menu paragraf, pertanyaan dapat dijawab dengan kalimat yang panjang, lebih dari satu kalimat. Misalkan di sini saya membuat pertanyaan, alasan responden masuk prodi PIAUD. Gitu ya. Alasannya apa? Nanti alasannya bisa dijelaskan di sini. Jadi responden bisa menjawab dengan kalimat yang panjang. Di sini saya menambahkan description. Deskripsinya adalah jelaskan secara rinci dan jelas alasannya. Pertanyaan ini bisa saya tambahkan dengan mengklik tanda plus atau tambah dalam lingkaran. Ini adalah contoh pertanyaan multiple choice. Jadi multiple choice ini bisa untuk misalkan kalau ada ujian gitu ya, kalau jawabannya pilihan ganda bisa menggunakan multiple choice. Jadi multiple choice responden hanya bisa memilih satu jawaban saja. Ya, misalkan pertanyaan saya adalah tentang angkatan. Responden saya ini angkatan berapa? 2019 atau 2020? Jadi responden hanya bisa memilih satu. Untuk menambahkan pertanyaan multiple choice, teman-teman bisa mengklik tanda plus dalam lingkaran gitu ya. Itu adalah tanda umum untuk membuat pertanyaan. Nanti tinggal memilih jenis pertanyaan yang mau dibuat atau apa, short answer, paragraf, ataupun multiple choice. Kemudian kalau teman-teman ingin mewajibkan responden mengisi, ya nanti tinggal required-nya diaktifkan. Selanjutnya ada pertanyaan checkbox. Ini berbeda dengan multiple choice gitu ya. Kalau checkbox, responden bisa memilih jawaban lebih dari satu. Ya, misalkan di sini saya tanya tentang kegemaran responden. Saya tambahi deskripsi pertanyaannya. Bisa memilih lebih dari satu kegemaran. Bisa menari dengan menyanyi atau menari dengan melukis. Atau responden juga bisa mengisi pilihan yang lain dengan mengklik add other gitu ya.
Selanjutnya adalah pertanyaan drop down. Kalau drop down di sini responden hanya bisa memilih satu jawaban saja dan bentuk pertanyaannya berupa list ke bawah gitu ya. Jadi nanti responden tinggal memilih jawabannya. Dan di sini responden tidak bisa menambahkan jawaban lain selain yang disediakan oleh pembuat kuesioner. Misalkan di sini saya buat pertanyaan tentang jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa sih, laki-laki atau perempuan? Kemudian dalam Google Form ini ada menu tambahan untuk beberapa pertanyaan. Misalkan dalam pertanyaan drop down, multiple choice maupun checkbox gitu ya. Ada tambahan go to section based on answer. Maksudnya pembuat kuesioner bisa menyeting ketika nanti responden menjawab laki-laki diarahkan ke halaman berapa. Kalau menjawab perempuan diarahkan ke halaman berapa, misalkan seperti itu. Nah, ini saya contohkan di sini. Saya membuat halaman baru, 2 halaman baru. Yang pertama halaman tambahan pertanyaan, yang kedua halaman ucapan terima kasih. Jadi saya sebenarnya ingin menyaring responden perempuan. Saya ingin bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Jadi saya hanya butuh responden perempuan. Jadi nanti ketika responden saya memilih jenis kelamin perempuan, nanti setelah mengisi ini, pertanyaan ini akan diarahkan ke halaman pertanyaan tambahan. Sedangkan responden laki-laki saya setelah memilih jawaban laki-laki di sini di pertanyaan jenis kelamin, nanti akan diarahkan ke halaman terima kasih gitu. Ini adalah contoh kuesioner yang telah dibuat yang mencantumkan pilihan halaman berdasarkan jawaban dari responden. Misalkan tadi saya memilih perempuan, berarti nanti ke halaman pertanyaan tambahan. Kalau saya memilih jenis kelamin laki-laki, berarti nanti ke halaman ucapan terima kasih. Ini adalah contoh kuesioner yang telah dibuat yang mencantumkan pilihan halaman berdasarkan jawaban dari responden. Misalkan tadi saya memilih perempuan, berarti nanti ke halaman pertanyaan tambahan. Kalau saya memilih. Selanjutnya ada pertanyaan linear scale. Ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi responden. Gitu ya. Jadi di sini misalkan saya membuat pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang persepsi responden saya tentang pentingnya sekolah tinggi. Jadi saya buat pernyataan. Di sini pernyataan ya, bukan pertanyaan. Pernyataannya seorang perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Responden saya bisa memberikan nilai 1-5. Yang mana saya batasi, 1 itu sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Nanti terserah responden saya memilih 1-5 itu memilih angka berapa. Nah, biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi gitu ya, linear scale. Kadang biasanya ada yang menyebut hasilnya itu sebagai skala Likert, ada juga yang menyebut sebagai slide scale. Kalau tadi ada menu pilihan menentukan halaman selanjutnya yang harus diisi oleh responden berdasarkan jawabannya. Nah, di sini ada menu yang lain gitu ya. Di akhir pertanyaan itu ada menu after section. Artinya misalkan ini dari halaman pertanyaan tambahan. Setelah mengisi pertanyaan tersebut, responden mau diarahkan ke halaman mana? Pada pertanyaan terakhir ada pilihannya. Nah, di sini pembuat kuesioner bisa menentukan halaman mana yang akan diisi selanjutnya oleh responden. Jadi selain dari jawaban juga bisa dari pertanyaan terakhirnya. Nah, misalkan ini dari pertanyaan tambahan, responden langsung aja mengisi ke halaman terima kasih gitu ya. Langsung aja after section 3 go to section 4 gitu ya. Dipilih yang go to section 4, ucapan terima kasih. Ini adalah contoh kuesioner yang telah dibuat
tadi dan cara pengisiannya. Ini adalah contoh kuesioner yang telah dibuat tadi dan cara pengisiannya. Ini adalah contoh kuesioner. Demikian video tutorial pembuatan kuesioner online di Google Form yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.